Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan serta rekan-rekan honorer ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Praitno Berbagi yang akan membagikan informasi seputaran program dan kebijakan dari pemerintah ya tentang kesejahteraan rakyat ya. Dari upaya pemerintah untuk terus bekerja mensejahterakan rakyat. Nah, diantaranya di sini akan dipaparkan ya oleh Menteri Keuangan mengenai persiapan pembayaran THR dan gaji ke-13 serta untuk tentunya para pensiunan juga ya pesangon yang pada pensiun tahun-tahun ini. Dan untuk masyarakat ya fasilitas untuk menyambut puasa dan hari raya ya ini sudah disiapkan. Bahkan dijelaskan oleh Menteri bahwa subsidi ataupun penerapan PPN 12 itu tidak berlaku ya, 12% itu tidak berlaku pada instrumen-instrumen ya fiskal ini, tidak berlaku pada ekonomi ya, pada barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat luas ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya bahwa PPN untuk 12% ini hanya dikenakan pada barang-barang mewah ke atas ya. Nah, untuk itu mari kita simak bersama Bapak Ibu ya bagaimana persiapan Menteri Keuangan di dalam menyiapkan pembayaran THR dan gaji ke-13 serta penyiapan untuk menyambut hari raya ya. Terima kasih Bapak Ibu telah mampir di channel Praitno Berbagi. Silakan untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak informasi selengkapnya. Nah, untuk barang-barang yang masih terkena PPN, namun kita juga dalam hal ini melihat sebagai barang yang dibutuhkan masyarakat oleh kami semua dari kementerian bersama Pak Menko memutuskan untuk barang-barang seperti tepung, terigu, gula untuk industri dan minyak kita, minyak curah, minyak goreng curah, itu PPN-nya tetap di 11%. Artinya kenaikan menjadi 12%, 1%-nya pemerintah yang membayar. Dan tentu sesuai dengan masukan dari berbagai pihak termasuk DPR agar azas gotong royong di mana PPN 12 dikenakan bagi barang yang dikategorikan mewah, maka kita juga akan menyisir untuk kelompok harga untuk barang-barang dan jasa yang merupakan barang jasa kategori premium tersebut. Seperti rumah sakit kelas VIP, pendidikan yang standar internasional yang berbayar mahal. Nah, desain paket kebijakan ekonomi ini adalah mencoba untuk selengkap mungkin. Baik dari sisi demand side, karena banyak yang menyampaikan permintaan menurun meskipun tadi Pak Menko menyampaikan indikator dari konsumsi masih cukup bertahan baik. Namun juga ada beberapa data yang menggambarkan mungkin tekanan ekonomi dirasakan dan oleh karena itu pemerintah merespons. Kami dalam hal ini untuk mendesain paket stimulus ini mempertimbangkan secara seimbang sisi permintaan terutama kelompok menengah ke bawah yang tetap dimaksimalkan untuk dilindungi perlindungannya dan bahkan bantuannya. Dan di sisi lain juga stimulus ini untuk mendukung agar sektor-sektor produktif yaitu di bawah Kementerian Perindustrian, Perumahan itu bisa
meningkat kegiatannya, karena ini penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, optimisme di dalam masyarakat. Maka paket stimulus ini dibuat sekomplit mungkin. Untuk rumah tangga ada bantuan pangan bagi kelompok yang paling membutuhkan. Nanti saya sebutkan untuk beberapa yang mendapatkan benefit. Ada PPN DTP untuk barang-barang yang dikonsumsi paling sering seperti tepung terigu, gula, terutama gula untuk masukan ke industri, dan minyak goreng kita. Itu diproteksi, PPN-nya tetap tidak mengalami kenaikan ke-12, 1%-nya ditanggung pemerintah. Dan juga rumah tangga ini akan menikmati diskon listrik 50%. Untuk pekerja ada paketnya juga, dari mulai akses kehilangan, jaminan kehilangan pekerjaan, dan nanti untuk industri padat karya, di mana lagi-lagi yang disasar adalah pekerjanya dan industrinya, juga ada insentif PPh pasal 21 DTP untuk industri padat karya, pembiayaan industri padat karya, dan bantuan 50% untuk jaminan kecelakaan kerja untuk sektor padat karya. Ini adalah karena kita mendengar, melihat, membaca, dan melihat data untuk memberikan dukungan pada industri padat karya. Untuk UMKM juga diperpanjang masa berlaku PPh 0,5% final, dan juga volume dari pendapatan sampai 500 juta tidak kena pajak. Untuk industri mobil dan hybrid, mobil listrik dan hybrid juga dilakukan insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan yang hybrid. Kemudian kita juga memberikan PPN DTP untuk sektor perumahan, karena ini adalah sektor yang selain memenuhi kebutuhan masyarakat hajat hidup orang banyak, juga memiliki multiplier dan penciptaan kesempatan kerja yang besar. Nah, kami akan memulai dengan APBN sebagai instrumen yang akan terus kita jaga. Kami memahami pandangan dari berbagai masyarakat, namun APBN itu instrumen bernegara bersama untuk seluruh perekonomian dan untuk menjaga seluruh masyarakat dan perekonomian. Maka APBN harus terus dijaga sehat dan harus sustainable atau berkelanjutan. Banyak sudah contoh negara-negara apabila APBN-nya sendiri tidak sehat dan tidak sustainable, maka APBN bukan sumber solusi tapi dia menjadi sumber krisis. Maka kewajiban kami untuk menjaga APBN itu tetap terjaga sehat dengan 3 fungsi yang penting, yaitu fungsi alokasi, fungsi stabilisasi, dan distribusi. Bagaimana kita membuat perekonomian sehat melalui APBN, menjaga stabilitas, apalagi sering terjadi guncangan-guncangan dari mulai COVID, geopolitik, kenaikan harga komoditas, bahkan waktu krisis ekonomi dan keuangan global tahun 2010. APBN adalah instrumen yang diandalkan untuk menjaga stabilitas. Dan fungsi distribusi untuk mewujudkan azas gotong royong dan keadilan, yang mampu membantu dan membayar, yang tidak mampu dia dibantu dan dilindungi. APBN juga menjadi instrumen untuk berbagai fungsi ekonomi, sosial, dan bahkan menjaga lingkungan dan untuk memperbaiki inklusivitas. Dan APBN merupakan instrumen penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menyelesaikan atau mengatasi masalah-masalah struktural seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Nah, di dalam APBN ini undang-undang perpajakan menjadi salah satu instrumen yang menentukan. Nah, demikian ya Bapak Ibu.
paparan dari Menteri Keuangan bagaimana mengupayakan APBN ini bisa sehat, bisa menjamin ya kesejahteraan bagi rakyat ya dari segala bidang ya perekonomian ya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan menjelang nanti puasa dan hari raya, tentu saja ini pemerintah sudah berupaya menyiapkan, mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat ya. Dan untuk para PNS, P3K, TNI, Polri, pensiunan juga ya, sudah disiapkan THR-nya ya. Nah, terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.